Selamat siang, bersama saya Ummu Kurnianum akan menemani Anda dalam seputar iNews Siang. Memasuki berita yang pertama, survei membuktikan sebanyak 35% koresponden tidak puas dengan kinerja PSSI dalam penanganan tragedi Kanjuruhan. Pada survei yang digelar Football Institute juga memunculkan calon kuat Ketua Umum PSSI pengganti Muhammad Iryawan alias Iwan Bule pada Kongres luar biasa mendatang. Baru-baru ini survei digelar Football Institute yang melibatkan 1.200 sampel. Sampel yang diambil dari 6 kota yang masing-masing terdiri dari 200 orang. Ada banyak variabel yang diambil dari survei Football Institute. Beberapa di antaranya adalah penilaian supporter terhadap kepemimpinan Muhammad Iryawan sebagai Ketua Umum PSSI. Lalu responden dimintai pendapatnya soal alasan PSSI tidak bertanggung jawab di tragedi Kanjuruhan, hingga penilaian terhadap kinerja PT Liga Indonesia Baru sebagai operator Liga 1. Untuk itu, Football Institute punya jagoan untuk maju bursa pencalonan Ketua Umum PSSI. Setidaknya 3 nama mereka ajukan, yakni Haritanu, Erick Thohir, dan Aksakul Kossasi. Founder Football Institute, Budi Setiawan, mengatakan Haritanu menjadi kandidat yang terkuat dengan pengalaman sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia. Meskipun tantangannya nanti berbeda antara futsal dan sepak bola, Football Institute juga menjagokan Erick Thohir. Ia dinilai punya modal pengurusan sepak bola, apalagi pernah menjadi pemilik saham terbesar Inter Milan. Selain itu, Erick Thohir juga pernah menjadi pemilik klub Amerika Serikat DC United. Dengan bekal itu, Erick Thohir dianggap tidak buta-buta amat dengan sepak bola. Calon berikutnya adalah Aksakul Kossasi yang merupakan presiden Madura United. Pria kelahiran Sumeneb, Jawa Timur pada tanggal 10 Januari tahun 1996 juga pernah menduduki jabatan strategis sebagai bendahara PSSI pada periode 2007 sampai 2011. Berita selanjutnya datang dari Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah yaitu Irjen Nanang Afianto meminta maaf terkait kasus pelecehan seksual siswi PKL yang dilakukan oleh oknum anggotanya yaitu AKP M. Irjen Nanang memastikan AKP M akan diproses secara hukum. Diketahui AKP M yang berdinas di ESDM Polda Kalteng melakukan pelecehan seksual terhadap siswi yang sedang PKL di Polda Kalteng. Saat itu AKP M dengan sengaja memeluk korban dari arah belakang. Kasus tersebut terkuak setelah korban melakukan apa yang dilakukan AKP M kepada orang tuanya. Orang tua korban langsung membuat laporan kepada polisi setempat. Kini AKP M telah diperiksa di Bid Propam Polda Kalteng. Selain itu, yang bersangkutan telah dimutasi dan ditempatkan di penempatan khusus. Berita selanjutnya, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja rencananya bakal diumumkan pada November tahun 2023 mendatang. Pemkop Makassar menunggu petunjuk pelaksanaan penerimaan calon aparatur sipil negara tersebut. Menurut Ilham, pihaknya belum menerima informasi kapan juga seleksi PPPK itu akan diterbitkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pihaknya pun sisa menunggu petunjuk dari pusat. Ilham berharap seleksi PPPK bisa tetap dimulai tahun ini mengingat sudah menjelang akhir tahun. Selanjutnya dari Papua, anggota kelompok kriminal bersenjata Papua bernama Yestinus Kogoya alias Kumis Kogoya yang kabur dari Lapas Wamena, Jawa Wijaya, Papua telah ditangkap. Napi kasus kepemilikan senjata tersebut dilumpuhkan saat penanganan karena sempat melawan petugas. Yestinus Kogoya ditangkap di depan Toko Emas Himalaya, Jalan Pemukiman Jalur 1 Distrik Dekai, Kabupaten Yakuhimo, Senin pada tanggal 31 Mei tahun 2023 sekitar pukul 7:47 waktu Indonesia Timur. Penangkapan dilakukan tim gabungan Satgas Damai Kartes bersama Polres Yakuhimo. Kamal menuturkan napi tersebut kabur dari Lapas Wamena pada 13 Juni lalu. Yestinus Kogoya merupakan narapidana yang terjerat kasus hukum terkait tindak pidana pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951. Kamal melanjutkan Yestinus Kogoya melakukan perlawanan kepada petugas saat akan diamankan. Petugas pun mengeluarkan tembakan peringatan namun tidak diindahkan. Yestinus Kogoya langsung dilarikan ke rumah sakit Yakuhimo. Pelaku mendapatkan perawatan medis sebelum kembali melanjutkan masa hukumannya.
Berita selanjutnya, kereta api Sulawesi Selatan yang melintasi rute sepanjang 66 km resmi beroperasi terbatas hari ini. Pada tahap awal, kereta api melayani rute stasiun Grogong Baru ke stasiun Mangkilu Pangkep atau sebaliknya. Pengoperasian secara terbatas ini menggunakan kereta infeksi yang dimodifikasi menjadi kereta penumpang. Kereta bergerak meninggalkan stasiun Grogong Baru sekitar pukul 11.06 waktu Indonesia Tengah. Kereta akan melintasi stasiun Baru, stasiun Tanete Rilau, stasiun Mandele, stasiun Marang, stasiun Labakang, dan berakhir di stasiun Mengkilu Pangkep. Kepala BPK Sulsel Amanangkapa sebelumnya mengatakan kapasitas gerbong yang tersedia saat ini masih terbatas. Gerbong yang disiapkan selama pengoperasian terbatas hanya bisa mengangkut sekitar 100 penumpang. Amanangkapa mengatakan kereta akan melayani penumpang 1 kali sehari. Pulang pergi, rute yang disiapkan adalah dari stasiun Grogong di Kabupaten Baru menuju stasiun Mengkilu di Kabupaten Pangkep dan sebaliknya. Amanangkapa mengatakan penumpang akan dibebaskan dari biaya tiket alias gratis selama masa pengoperasian terbatas. Berita selanjutnya datang dari Sulawesi Selatan. Seorang polisi Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menjadikan motor dinasnya sebagai perpustakaan keliling. Perpustakaan tersebut menyasar siswa SD di daerah pelosok kabupaten berjuluk Bumi Arung Palaka. Dia adalah Aibda Adi Iqbal Rosani. Saat ini dia bertugas sebagai Baki Kamtibnas di Desa Salemba, Polsek Ponre, Kabupaten Bone. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan minat baca anak-anak di pelosok desa. Iqbal menuturkan perpustakaan keliling ini sudah digagas sejak Agustus tahun 2020 lalu, namun baru bisa beroperasi pada tanggal 25 Februari tahun 2023. Metode perpustakaan yang diterapkan yakni dengan menghampiri anak-anak di pelosok desa. Lokasinya bertugas di Desa Salemba, merupakan desa pelosok di Kecamatan Ponre. Perjalanan menuju di desa ini menempuh sekitar 10 km dari Polsek Ponre dengan kondisi jalannya ekstrim serta berlumpur. Dari kota Watombe, perjalanan butuh waktu sekitar 2 jam. Iqbal menuturkan buku-buku yang diangkut menggunakan motor dinasnya itu juga dibawa ke lokasi desa binaan. Di desa binaan tersebut, ia juga mengajarkan anak-anak untuk membaca, menulis, dan berhitung. Sekian berita Ainus Siang pada hari ini. Tetap ikuti berita Ainus Petang pada pukul 3 sore nanti. Saya Koreanum pamit undur diri.